أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga senantiasa meridhai, merahmati, mencintai. Semoga Allah anugerahkan sempurna keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan, ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baris yang ketiga daripada qasidah Aqidatul Awam. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Kemudian semoga salawat Allah dan salam dari Allah selama-lamanya atas Nabi Muhammad SAW yang adalah beliau sepaling baik orang yang mengesahkan Allah. Baris yang keempat, wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinal haqqi gaira mubtadi. Demikian salawat dan salam semoga senantiasa atas keluarga Nabi dan sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi jalan agama yang benar yang tidak ada bid'ah. Kita ambil wa alihi dan keluarga Nabi. Jadi siapakah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, keluarga Nabi itu ini pada makam doa atau secara umum. Secara umum menyeluruh siapa keluarga Nabi, yaitu seluruh orang yang beriman itu adalah keluarga Nabi. Itu secara umum. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum dalam Al-Quran. Bermula Nabi Muhammad itu atas orang yang beriman adalah lebih utama. Wa azwajuhu dan seluruh istri-istri Nabi Muhammad itu adalah ummahatuhum, ibu-ibu orang yang beriman. Jadi ujar Ibnu Mas'ud, wa huwa abul lahum. Jikalau seluruh istri Nabi Muhammad itu dinyatakan oleh Allah adalah ibu bagi orang beriman, berarti Nabi Muhammad abah bagi orang yang beriman, ya kan? Jadi seluruh orang beriman itu anak bagi Nabi Muhammad. Jadi secara umum atau secara makam doa, siapa keluarga Nabi? Seluruh orang yang beriman
itu keluarga Nabi tak? Walaupun segaris keturunan lawan Nabi, sanasab lawan Nabi, Abu Lahab itu badiang sanak lawan abah Nabi Abdullah, tapi kada beriman, maka itu bukan keluarga Nabi. Abu Lahab dah. Bahkan ada sebagian ulama menyatakan siapa keluarga Nabi, seluruh orang yang beriman semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu keluarga Nabi Muhammad. Pada hakikat, ya kan? Seluruh nabi-nabi, demikian umat-umat Nabi terdahulu itu adalah pun jua keluarga Nabi Muhammad. Yang kedua, dimaksud keluarga Nabi ini lebih khusus, Siapa keluarga Nabi? Yaitu seluruh istri-istri Nabi Muhammad. Siapa lagi? Paman-paman Nabi, acil-acil Nabi, yang sanak abah atau yang sanak mama yang beriman lawan Nabi, itu keluarga Nabi, itu ahli baitin Nabi. Seluruh anak-anak Nabi itu ahli baitin Nabi. Seluruh cucu-cucu Nabi dan zuriat Nabi sampai hari kiamat itu ahli baitin Nabi. Di suatu saat Nabi berada di Ummu Salamah, ini salah satu istri Nabi. Lalu datanglah Sayyidah Fatimah membawakan makanan kaganangan lawan abah, membuat makanan kaganangan abah. Abah waktu itu di giliran Nabi, di giliran Ummu Salamah. Lalu kata Nabi, wahai Fatimah, panggil suami engkau, Sayyidina Ali. Demikian Hasan dan Husin, panggil. Mari kita makan bersama. Ya, makan bersama. Nah, lalu Nabi di waktu makan bersama ini, lalu datanglah malaikat Jibril membawakan ayat, Innama yuridullahu liyazhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Hanya saja kehendak Allah, ketentuan Allah, menghilangkanlah daripada kalian rijis, kekotoran kepada ahli bait Nabi, dan Allah membersihkan kalian ahli baitin Nabi tathira, sebersih-bersihnya. Dalam Al-Quran juz 21:33 ayat 33 surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab itu surah yang ke 33, ayatnya 33. Surah Al-Ahzab itu surah yang ke-33, juznya juz 21. Ini ayat ahli baitin Nabi.
Nah lalu oleh Nabi selendang dibuka, selendang Sidin. Selendang Nabi itu dibuka oleh Sidin. Lalu diselimuti Sidin. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan Husin diselimuti Sidin dalam selendang Nabi itu. Lalu Nabi bersabda, Allahumma haula'i ahli baiti wa hamati. Kata Nabi, ya Allah, inilah ahli baitku. Ya kah? Inilah ahli bait ulun, keluarga ulun. Ada riwayat lain, wa khasati tazhib anhumur rijsa wa tahirum tathira. Inilah ya Allah keluarga ulun, ini adalah ahli bait ulun, inilah orang-orang yang istimewa di hati ulun. Ya Allah, hilangkanlah dari mereka rijis, kotoran, dan bersihkanlah mereka itu sebersih-bersihnya. Sampai 3 kali Nabi berdoa ini. Lalu datang Ummu Salamah. Ummu Salamah datang. Lalu Ummu Salamah umpat juga selimut buat di dalam selendang Nabi tadi. Ya Rasulullah, ulun termasuk ahli bait pian Nabi. Ya, ujar Ummu Salamah. Lalu sabda Nabi, innaka ala khair, innaki ala khairin. 2 kali diucapkan Nabi. Ujar Nabi, nyata ikam bini Nabi, bang udah nyata aja, siapa orang lagi. Nah setelah ini ayat turun, itu diriwayatkan ada kata Sayyidina Anas, apabila waktu subuh Nabi berdiri di muka di rumah Fatimah sampai 40 berapa? Sampai 40 hari, 40 pagi. Kata Ibnu Abbas, Nabi sampai berdiri 70 bulan. 7 bulan. Ada riwayat lain sampai 8 bulan. Waktu subuh Nabi menggaraki Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan Husin di muka pintu rumah Sayyidina Fatimah. Ya kan, sambil membaca ayat tadi. Jadi ujar Nabi, assalamualaikum ahlal bait wa rahmatullahi wabarakatuh. Innama yuridullahu yuziba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ya kan, bahasa kita, wahai ahli baitin Nabi, bangunan subuh. Ya kan, kadang nambah subuh tuh kadang. Ya kan, sampai ada riwayat 40 hari, ada riwayat 7 bulan, ada sampai 8 bulan. Setiap pagi Nabi manggaraki Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan Husin sambil membaca ayat ini. Nah, artinya tetap sembahyang toh. Kali mbah turun ayat menunjukkan tentang kemuliaan ahli bait Nabi, lalu parayan sembahyang kan? Tetap sembahyang toh. Jadi ini Al-Quran, ya kah? Ahli baitin Nabi ini Al-Quran, Allah Ta'ala yang menyatakan tak? Hanya saja kehendak Allah, ya kah? Kehendak Allah, bukan kehendak Nabi, bukan kehendak bagian ahli baitin Nabi, kada. Memang ini kehendak Allah. Liyuzhiba ankumur rijsa, menghilangkanlah daripada kalian ahli bait Nabi rijsa, kekotoran, rijis.
maknanya kekotoran. Kalau kayaknya lahir anak atau cucu, siapa nih cucu nih, ngarani Rijis, karena mirip-mirip bagus ngarannya lawan Ria Rijis. Jangan ngarani Rijis nih maknanya kotor. Pada takun juga mah olah ngaran ujar guru, ambillah nama yang ada di dalam Al-Quran. Ya kan ditakoni juga namanya. Kalau kada bagus. Nah, lalu apa arti kekotoran ini? Kata Imam Abu Ja'far Muhammad bin Hair at-Tabari, maknanya asu awal fahsya, segala kejahatan, segala dosa, ya kan? Mereka ahli bait Nabi dipeliharakan Allah dan dibersihkan daripada dosa. Kalau Nabi Muhammad jelas saja sudah, Nabi Muhammad hukumnya maksum. Itu Nabi mulai memang sejak kecil sudah maksum, terpelihara zahir batin beliau daripada segala dosa. Nah, kalau ahli bait Nabi, mereka mengerja apa nang dilarang Allah, melanggar nang meninggalkan apa nang diperintah Allah. Apakah mereka kada berdosa? Berdosa. Mereka berdosa juga, tetapi ya kan, insya Allah mereka tidak ada yang mati membawa dosa, artinya mati di dalam keadaan taubat, insya Allah. Itu kayak sebenarnya ahli baitin Nabi tak. Berkata Abu Zaid, makna rijis itu adalah syaitan. Maka seluruh ahli baitin Nabi tidak ada yang hati dan pikiran mereka itu yang dikuasai syaitan. Kalau Nabi jelas saja sudah, ya kan? Itu tidak ada yang dilahirkan manusia kecuali iblis meletakkan di hati manusia itu ada anaknya syaitan. Ya kan? Setiap hati kita manusia itu ada syaitannya, ada malaikatnya. Nabi Muhammad demikian, ya manusiawinya. Ada juga diandaki, tetapi syaitan yang ada kayak hati Nabi Muhammad nih, dianya Islam melawan Nabi Muhammad, tidak ada membisikkan kejahatan dosa, ya kan? Syaitan yang di hati Nabi Muhammad tak Islam melawan Nabi dan kada membisikkan kecuali kebaikan. Nah, kalau ahli baitin Nabi, insya Allah hati mereka, walaupun ada juga syaitannya, kada kau menguasai, ya kan? Karena diberi Allah Ta'ala yang memeliharakan. Adakah ahli baitin Nabi yang bisa aliran sesat? Bisa. Kabarnya ahli baitin Nabi ini sebagian ada yang kemasukan paham Syiah, ya kan? Ada tak? Pembahasan apa itu? Insya Allah ahli baitin Nabi kadada nang mati di dalam keadaan sesat. Insya Allah kena kembali pulang kepada ahlus sunnah wal jamaah waktu anak meninggal dunia nyata, ya kan? Yang ketiga, berkata Imam Ibnu Atiyah, makna rijis itu adalah
azab. Jadi seluruh ahli baitin Nabi tidak ada yang diazab Allah. Insya Allah kada ada ahli bait Nabi yang masuk nerakanya, ya kan? Langsung ke surga. Cuma ahli baitin Nabi ini bilanya misal ahli bait Nabi kada rajin beribadah lambat masuk surga. Itu benar aja. Bilanya rajin beribadah cepat masuk surganya. Masuk neraka adakah? Kada ada. Darah daging Nabi. Siapa? Ya kan? Mana ada neraka wani membakar darah daging Nabi? Nabi bersungu, ya kan? Jadi sungu ini obat tradisional Nabi. Bersungu nambah betoreh kan ngarannya tuh. Ini jarang lupa orang ya kan? Di kepalanya, ya kan, dibuang darah. Jadi ada sahabat yang bisa itu. Lalu ujar Nabi, buangkan darahku ini di mana tempat, jangan ada orang yang mengetahuinya, jangan ada yang melihatnya. Ya, amanahkan darahku ini. Lalu oleh sahabat itu pergilah ke belakang rumah. Ternyata darah Nabi diminum oleh sahabat itu, diminumnya. Ya. Ini khususiat Nabi lah. Kita jangan. Darah itu najis hukumnya tak, tapi ini bagi Nabi khususiat tak. Tahu ya Nabi, ya kan? Lalu datang, ya Rasulullah, sudah ulun buang. Ya Nabi, di mana engkau buang? Sebagaimana pesan pian dibuang di tempat yang aman. Di mana ujar Rasulullah? Di dalam parut ulun. Lalu ujar Nabi, Allah akan mengharamkan jasad engkau karena telah bercampur darah engkau dengan darahku. Sahabat tak? Apalagi nang darah Nabi asli, tetes Nabi, darah daging Nabi, makin lagi. Itu istimewanya tak? Jadi adakah lagi ahli baitin Nabi ini sekarang, adakah? Jadi oleh guru-guru kita Ahlus Sunnah wal Jamaah masih ada ahli baitin Nabi ini, tetap ada. Jadi ada riwayat hadis ujar Nabi, nanti di akhir zaman akan ada seorang digelar Imam Mahdi, namanya sama seperti namaku, ayahnya sama seperti nama ayahku, jadi Muhammad bin Abdullah, ya kan? Imam Mahdi kena ada tak? Nah itu adalah zuriat Nabi Muhammad. Berarti tetap ada, kalau ahli baitin Nabi ini ada. Nah, mana ahli baitin Nabi sekarang? Yang sekarang itu ahli baitin Nabi dua asalnya, yaitu Sayyidah Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Nah, dari Sayyidina Hasan dari Sayyidina Husin inilah ahli baitin Nabi yang sekarang, ya kan, yang disebut para habaib syarifah atau sayyidah. Tetap ada tuh kita ahli sunnah jamaah, kita kada umpat nang di HP nang tumpur di HP itu nang kada percaya lan ahli baitin Nabi itu. Sayyidina Hasan disebut Al-Hasani. Nang di bawahnya banyak, kayak ada Syekh Abdul Qadir Jalani, Sulaiman Jazuli, Syekh Saman Al-Madani, itu Al-Hasani tak? Sayyidina Husin disebut Al-Husaini. Di bawahnya banyak lagi nang di bawah Sayyidina Husainnya, ya kah? Ali Ba'alawi itu Sayyidina Husin tak? Di bawah Alawi ini banyak pulang marganya. Ada As-Sagab, Al-Aidarus, Al-Muhdar, Al-Haddad, Al-Habsyi, ya kah?
itu memang terjaga, silsilah mereka itu terjaga, nasab itu ada, bin itu ada, memang ada, tak terpelihara tak. Yang kita di Indonesia ini adalah yang terbanyaknya daripada Sirina Husin dari Hadarul Maut, karena dari Hadarul Maut itu Sirina Ahmad Muhajir bin Isa itu nama membawanya, asalnya di Irak Sirin, lalu pindah ke Hadarul Maut Sirina Ahmad Muhajir bin Isa, muhajir ilallah. Karena zaman itu luar biasa fitnahnya di Irak, ya, banyak terjadi paham-paham agama nang barobah, sudah nang sesat-sesat nih, macam-macam. Ada juga terjadi fitnah pembantaian ahli baitin Nabi. Lalu Sidin membawa keluarga Sidin hijrah ke Hadraul Maut. Ini nang Sidin Husin nih. Kalau Sidin Hasan ini banyaknya di Maroko aja ya kan, di Maroko, di Maghribi sana. Sayyid Alawi Al-Maliki itu Sidin dari Maghribi, dari Maroko asalnya, lalu Sidin pindah ke Makkah. Nah, lalu ahli baitin Nabi ini digelarlah bagi mereka itu Habib, ya kan, lalakiannya Habib atau Syarif atau Sayyid. Kalau babiniannya Sayyidah, Hababah, Syarifah. Gelar itu jaka ibarat orang kerajaan Banjar Gusti, ya kan? Jaka di Jawa itu keturunan di Jawa itu Raden. Itu ada, ya, itu gelar ngarannya, gelar ada nasab keturunan. Sabda Nabi, siapa yang bernisbah kepada yang bukan ayahnya, maka siapkan tempatnya dari api neraka. Ya kan? Kalau bukan nasabnya, kada boleh diakui. Kita tahu orang tuh kada Habib, cuma hidung mancong kan. Habib nih Arab, pena bejamis-jamis juga, bapandir pena lenyak juga ainnya, masya Allah, jadi dia kan. Tapi Sidin kada Habib, kada boleh kita memanggil Habib tak. Jadi orang yang dijadikan ahli baitin Nabi ini memang orang yang dipilih Allah, yang diistimewakan Allah. Kada ada lampahannya, memang tetes. Allah yang menjadikannya, menciptakannya, memang tetes. Hendak jadi orang alim, ada lampahannya, masuk pesantren. Ya kan, hendak jadi wali, ada lampahannya, setelah nuntut ilmu, amalkan ikhlas, bisa dijadikan Allah jadi wali Allah Ta'ala. Hendak jadi polisi, ada lampahannya, masuk ke sekolahan polisi. Ya kan? Hendak jadi tentara, ada lampahannya, masuk sekolah tentara. Hendak jadi dokter, ada sekolahannya. Hendak jadi Habib, kada ada sekolahannya. Ya kan? Kada ada lampahan kan itu. Kita nang bukan ahli baitin Nabi ini satu aja lagi, cinta kepada mereka ahli bait Nabi. Sabda Nabi, ahibbuni li hubbillah, cintailah aku karena aku dicintai Allah. Wa ahabbu li ahli baiti li hubbi, cintailah ahli baitku karena aku cinta mereka. Ya kan? Anak cucu Nabi. Yaitu itu diriwayatkan di hari kiamat nanti Nabi Muhammad lah awal yang masuk surga. Bersama siapa? Dengan ahli bait Sidin, dengan anak cucu Sidin, nah serombongan yang berdahulu termasuk surga. Kita cinta aja lagi kita.
jangan mengiri, jangan mendengki, jangan menyakiti. Kalau bisa berbuat baik kepada mereka, berbuat baik, doakan, ya kan? Muliakan, mana ada duit bari jadi hadiah, zakat kada boleh, nang wajib kada boleh, zakat kada boleh, zakat wajib. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Dalam Al-Quran, sampaikan wahai kekasihku Nabi Muhammad kepada engkau, umat Nabi engkau, kepada umat engkau, aku tidak minta apa-apa dari susah payahnya aku, lelahnya aku, ya kan, cucuran darah keringat aku menyampaikan agama. Aku tidak minta apa-apa dari kalian. Cuma satu, mawaddata fil qurba, cintailah kerabatku, keluarga aku. Itu pesan Allah. Di antara bersyukur kepada Nabi Muhammad, berbuat baik kepada ahli bait Nabi Muhammad. Mudahan Allah menolong kita, anugerahkan kepada kita bisa mencintai ahli bait Nabi. Semoga Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad.